Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bibis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Happy Eid Mubarak 1445 Hijriah dan minal aizin wal faizin. Mungkin banyak dari kalian yang tanya atau bingung kenapa kemarin ceritanya diupload lagi. Itu namanya full version ya. Jadi berhubung kemarin sudah mulai libur, makanya saya upload full versionnya sampai selesai liburnya. Full version adalah setiap cerita yang sudah tamat, nantinya seluruh partnya akan dijadikan satu video. Nantinya juga full version akan diupload setiap hari Minggu teman-teman. Ya, kita lanjut. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Mati Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh Kak Meira. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Bapak! Begiku, tungkaiku terasa lemas melihat bapak tengah tergeletak dengan keadaan bersimbah darah. Aku berlari gontai dan menghampirinya. Kurangkul kepalanya dan mengangkatnya dalam pelukanku. Bapak, apa yang terjadi, Pak? Tanyaku dengan penuh kekhawatiran. Maafkan Bapak, lirihnya. Tolong. Tidak usah. Bapak sepertinya sudah tidak kuat. Teriakanku meminta tolong dihentikan. Bapak seolah sudah pasrah. Tidak, Pak. Jangan bicara seperti itu. Maafkan Bapak, Sania. Maafkan Bapak. Bapak. Ucap Bapak terbata-bata. Bapak, kita harus panggil orang, Pak. Tidak perlu, Nak. Mungkin ini sudah waktunya. Maafkan Bapak selama ini. Tidak, Pak. Tidak perlu Bapak meminta maaf. Bapak tidak salah. Sania, sampaikan maaf Bapak kepada keluarga Endaru. Bapak. Air mataku luruh membanjiri kedua pipiku. Bapak yang kumiliki telah mengembuskan nafas terakhirnya. Ia sudah pergi dengan keadaan mengkhawatirkan. Aku, Sania Sabila, seorang perempuan yang dipaksa menikah dengan pria dari adikku, Lira Liora. Karena adikku meninggal setelah beberapa hari melahirkan putri pertamanya. Masih terngiang kalau adikku menelponku saat itu. Dan pada saat itu, aku yang tengah bekerja tak dapat mengangkat telepon darinya. Namun, saat yang sama kala aku memasuki tempat berganti pakaian, gawaiku kembali berdering. Aku mengangkat panggilan darinya, dan sesaat panggilan tersambung, terdengar suara tangisan Lira, juga desahan seperti orang tengah melakukan hubungan suami istri di sana. Semakin ku dengar, suara Lira semakin lirih, seperti tengah kesakitan. Namun yang menjadi pertanyaanku, siapa yang tengah mendesah di sana? Bukankah Lira baru seminggu melahirkan? Tidak mungkin jika Endaru tengah menggolati Lira. Lira, apa yang terjadi? Teriakku. Namun hanya suara tangis dan desahan yang semakin membuatku jijik. Dan dari suaranya itu bukan Endaru. Lira, apa yang terjadi? Ucapku lagi. Namun masih tidak ada jawaban dan hanya tangisan yang semakin menyayat. Lira, siapa dia? Katakan. Perasaanku mulai tak tenang mendengar suara tangisan Lira yang semakin kesakitan. Ku lempar celemekku ke sembarang arah dan segera mengambil tas untuk segera pulang. Di sepanjang perjalanan hatiku tak tenang, mengingat suara yang tengah mendesah bukanlah suara Endaru. Namun siapa orang yang keji melakukan hal itu pada adikku? Pikiranku melayang, sehingga ku pacu motorku dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di rumah, kulihat hanya kesunyian. Lampu rumah semuanya mati. Lira, panggilku dan melangkah masuk. Di dalam rumah sama gelapnya. Semua lampu dimatikan. Atau memang mati, aku tak tahu.
Suara benda terinjak mengagetkanku. Hingga akhirnya aku cari saklar lampu dan segera menyalakannya. Astaga, ada apa ini? Aku tersentak kalau melihat rumah yang amat berantakan. Semua barang berserakan seperti telah ada sebuah pertempuran. Lira! Lira! Aku berlari mencari keberadaan Lira. Pikiranku sudah kacau dan tidak menentu. Aku terpaku menatap keadaan Lira yang berantakan. Rambut dan bajunya acak-acakan. Kamar yang seperti kapal pecah. Terdapat banyak barang dan benda yang berserakan. Rah, apa yang terjadi? Kuhampiri dengan perasaan risau. Kulihat Lira yang terdiam memeluk lututnya. Pandangannya kosong dan sendu. Mana Endarura? Lira menggeleng lemah. Kuhampiri dan menatap mani kecoklatan miliknya. Wajahnya pucat dan sembab. Apa yang terjadi? Katakan, suara siapa yang tadi ada di dalam telepon? Lira menoleh. Matanya berkaca-kaca, seolah ada rasa sakit dan kesedihan di sana. Katakan apa yang terjadi. Lira menangis. Tak ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya. Ia menunduk dengan tangis yang semakin pecah. Aku tak tahu harus berbuat apa, karena Lira sama sekali tak berbicara. Katakan siapa yang melakukan ini? Tanyaku lagi untuk memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Namun Lira semakin tergugu dan tangisnya semakin kencang. Bahunya bergetar seakan ada kemarahan yang dipendamnya. Jawablah, siapa yang melakukan ini? Endaru. Lira menggelengkan kepala. Jika bukan Endaru, lalu siapa yang melakukan hal yang tidak senonoh kepadanya? Aku tidak salah dengar. Lira yang menangis dalam telepon itu, dan suara itu kembali ke masa sekarang. Mas Endaru berada di ambang pintu. Ia menatapku penuh tanya. Bapak, apa yang terjadi kepadanya? Aku tidak tahu. Saat aku datang, Bapak sudah seperti ini. Mas Endaru menghampiri, melihat keadaan Bapak. Namun sayang Bapak memang sudah tiada dan sudah pergi meninggalkanku. Kenapa diam saja? Kenapa tidak meminta bantuan? Ucapnya menatapku heran. Tadi aku sudah minta tolong, namun Bapak... Aku tak kuasa melanjutkan ucapanku. Aku menangis. Menangis kala tahu satu-satunya orang yang kumiliki sudah tiada. Lira pun sudah meninggalkanku. Dan kini aku hanya sendirian meratapi nasibku. Sejak Lira pergi, dan aku sebagai kakak menjadikan posisinya, Mas Endaru tak pernah bisa menerima aku seperti layaknya seorang istri. Aku hanya penjaga anaknya dengan Lira, bukan istri dalam hidupnya. Tidak lama setelah Mas Endaru memanggil orang, tetangga datang dan berusaha melihat apa yang terjadi pada Bapak. Tubuh Bapak yang bersimbah darah dengan luka di kemaluannya. Semua yang melihat bergidik ngeri karena banyak luka di tubuh dan wajahnya. Kenapa dengan Pak Johan? Tanya Ibu Nia, tetangga rumahku. Iya, apa yang terjadi kepadanya? Kok itu anunya nggak ada? Timpal Buati. Masa sih anunya nggak ada? Emangnya apa yang terjadi Nia? Sambung yang lainnya. Aku tak tahu harus menjawab apa dari pertanyaan-pertanyaan warga, karena memang aku sendiri tak tahu apa yang terjadi kepadanya. Sania, lebih baik kita segera urus jasad Pak Johan, ujar Pak Ridwan selaku ketua RT. Baik Pak. Ayo Pak, bantu saya untuk mengurus jasad Pak Johan. Iya Pak. Ih aneh ya, matinya gak jelas. Jangan-jangan dia dibunuh makhluk halus lagi. Wish, jangan bicara macam-macam. Kasihan, mayatnya ntar denger. Suara bisik-bisik tetangga terdengar samar, namun masih bisa kutangkap. Entahlah, aku sendiri tak tahu motif kematian Bapak, apalagi dalam keadaan rumah yang terkunci. Bahkan tidak ada orang lain selain Bapak di dalam rumah. Apakah ada maling atau apa aku tak tahu. Namun semenjak kematian Lira, memang desa Lingsir menjadi berbeda.
Entah apa penyebabnya, karena memang Lira juga mati dalam keadaan nifas. Bahkan ia mati karena luka dalam perutnya. Entah siapa pelaku biadab yang melakukan hal bodoh dan jijik kepada adikku, sehingga ia meregang nyawa setelah digauli dalam masa nifasnya. Malam semakin larut, para pelayat semakin banyak yang berdatangan. Bahkan ibu Mas Endaru pun telah tiba kala mendengar berita meninggalnya Bapak. Dosa apa dan kesalahan apa yang diperbuat oleh Bapak sehingga kematiannya setragis ini? Suara petir menyambar begitu keras. Kilatan-kilatan guntur menerangi kegelapan malam yang semakin mencekam. Para pelayat sudah kembali ke rumahnya dan hanya menyisakan beberapa orang untuk menjaga Bapak. Semilir angin menerpa wajahku, membuat anak rambut sedikit menghalangi penglihatanku. Lagi, suara petir kembali menyambar, membuatku tersentak. Namun mataku menyipit kala mendapati sosok perempuan tengah berdiri di bawah pohon jati besar. Kupertajam penglihatanku dan mencoba melihatnya secara sesama. Ya Allah, mataku membulat kala melihat sosok yang tengah berdiri di seberang jalan. Wajah dengan lidah yang menjuntai, yang dipenuhi darah di sekujur tubuhnya, membuat kakiku tak dapat menahan bobot tubuhku. Sania! Aku kembali dikejutkan oleh suara ibu. Ibu mertuaku tengah berdiri dan menyapu halaman. Sedang apa? Ngapain di sini sendirian? Aku tidak baik ketika ada yang meninggal melamun. Lebih baik kamu temani bapak kamu dan berikan doa agar dia diampuni kesalahannya. Sungutnya menatapku sinis. Endaru! Ibu membentak Mas Endaru. Ada kecemasan di sana. Gak apa-apa, Bu. Ini baik-baik saja. Maafkan anak ibu ya. Ayo, masuklah. Mas Endaru hanya diam melihat ibu yang sedikit memberiku peluang untuk bertahan di dalam rumah tangga yang aku rasa hampa. Hanya ibu yang menerima kamu, tapi tidak dengan aku. Sakit rasanya kalau mendengar ucapan yang suamiku katakan. Ia memang menikahiku karena terpaksa, permintaan ibu Bianca, mertuaku. Tapi Mas Endaru hanya menganggapku sebagai pengasuh anaknya yang telah dilahirkan oleh adikku. Aku melangkah masuk dengan hati dan perasaan perih. Duniaku terasa hancur karena orang-orang yang kusayang semua pergi. Terkadang aku merasa lelah bertahan dalam rumah tangga yang kurasa hanya sekedar menjadi istri di atas kertas. Sania, boleh Bapak bertanya? Ucap Pak Ridwan. Iya Pak, nanya apa? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Johan? Ujarnya penuh selidik. Aku tak tahu akan menjawab apa. Bibirku gemetar. Aku menceritakan pada Pak Ridwan sesaat aku sebelum pulang. Bapak menghubungiku dan meminta agar aku segera pulang. Tapi aku menolak karena memang pekerjaanku belum selesai. Sania, cepat pulang! Sentak Bapak saat aku menerima teleponnya. Ada apa Pak? Maaf, dia masih sibuk. Tolonglah, cepat pulang! Pintanya lagi. Aku sedikit mendengar hela nafasnya yang kasar dan seperti orang habis berlarian. Namun belum aku menjawab, telepon sudah mati duluan. Dan aku melanjutkan kembali kerjaanku sebagai pegawai di toko makanan. Aku tak menghiraukan permintaan Bapak, karena aku pikir Bapak hanya ingin aku pulang dan pasti meminta uang. Jadi, Pak Johan menelpon kamu? Tanyanya lagi, yang langsung kuangguki. Lalu, bagaimana kamu menemukan Pak Johan? Apa ada orang di sini? Aku tak tahu harus bagaimana lagi menjelaskannya, karena saat aku datang, keadaan Bapak sudah mengkhawatirkan. Tubuhnya sudah bersimbah darah dan tergeletak di lantai,
Bahkan saat aku masuk, pintu rumah masih terkunci. Ya sudah, biar besok kita usut lebih baik lagi kematian Pak Johan. Karena kematiannya memang sedikit tidak wajar. Apalagi kemaluannya hilang. Aku mendongak menatap Pak Ridwan. Mungkinkah kemaluan Bapak hilang? Percayakah aku? Namun memang jelas aku melihat luka ada di sana. Ya sudah, lebih baik kamu istirahat. Saya keluar dulu. Pak Ridwan berlalu meninggalkanku. Aku hanya terdiam menatap punggungnya hingga menghilang di balik pintu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pematian Bapak sungguh di luar akal? Apalagi kemaluannya hilang. Batinku menggerutu. Aku mencoba memejamkan mata. Rasa lelah hinggap dan membuat kantukku menerpa. Sania, suara bariton kembali membuatku membuka mata. Mas Endaru, kuhampiri pria yang berstatus suamiku itu. Mas Endaru menggendong Anu, putrinya yang terlahir dari rahim adikku, Lira. Anu, maafin ibu sayang. Mas Endaru memberikan Anu padaku. Aku lupa jika Anu tidak kubawa. Karena saat pulang aku langsung ke rumah Bapak dan hanya memberitahu Mas Endaru. Jaga Anu, jangan sampai kamu lalai merawatnya. Sungutnya, lalu pergi meninggalkanku. Begitulah, setiap kali ia berbicara denganku. Tidak ada sedikit pun perasaan untukku. Aku membawa Anu dalam dekapan dan membuat kantukku semakin terasa pahit. Baru mataku terlelap, terdengar sayu suara seorang bersenandung. Aku mengerjap menengok pada jam dinding. Masih jam 12 malam. Siapa yang bernyanyi di tengah malam? Sedangkan di rumahku tengah berduka. Senandung tembang Jawa semakin lirih dan parau. Kukucek kedua mataku, hendak mencari tahu siapa yang tengah bersenandung. Kulangkahkan kaki menuju jendela kamar yang berpapasan dengan kebun pisang dan singkong. Kubuka gorden, melihat seksama keluar jendela. Semilir angin berhembus menerpa tubuhku. Dingin hawanya menyelundup ke pori-pori tulang. Nyanyian yang semakin menyayat dan semakin terdengar sendu membuatku merasa bergidik karena bulu kuduku merinding seketika. Hamparan kebun pisang dan singkong amat luas, ditambah sinar bulan yang memberi penerangan. Tunggu, siapa dia? Mataku memicing melihat sosok perempuan tengah berdiri di tengah-tengah kebun. Sinar rembulan sedikit memberi pencahayaan, namun seketika membuat wajahku membeku dan bibirku keluh. Ya Allah, makhluk apa itu? Lirihku, makhluk dengan darah di sekujur tubuh dan lendir. Bahkan wajahnya hancur dengan lidah yang menjulur panjang. Aroma bau busuk menyengat di indera penciumanku. Bau amis darah menyeruak, membuat pernafasanku sedikit pengap. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup setelah membuat penderitaan. Sayu, ku dengar suara berbicara. Ku coba melihat kembali wanita yang berada di luar sana. Aku semakin membulatkan mata kala melihatnya tidak menatap tanah. Kuku tangannya panjang dengan baju merah dan dia seperti... Aku tidak bisa menebak-nebak. Terlihat jelas perutnya yang bolong di bagian bawah. Perutku terasa diaduk. Peluh sebesar biji jagung membanjiri sekujur tubuh. Tungkai kakiku terasa lemas kala sosok yang mengerikan telah menghadap dalam jarak yang sangat dekat. Sania. Aku membuka mata dengan peluh yang bercucuran. Mimpi rupanya. Aku bermimpi, namun mimpi yang seperti nyata. Ibu, lirihku. Ada apa teriak pagi-pagi? Kamu kenapa? Tanyanya antusias yang melihat wajahku memucat. Tidak bu, aku hanya mimpi. Lain kali kalau tidur, jendelanya ditutup. Ini bukan rumah ibu, ini desa Lingsir. Kalau ada apa-apa bagaimana? Cerocosnya. Aku ingat semalam jendela sudah kututup rapat. Lalu kenapa sekarang terbuka? Ini jam berapa bu? Sudah jam 5 pagi.
Lebih baik sekarang kamu sholat. Sebentar lagi akan banyak orang yang akan mengurus jasad bapak kamu. Baik, Bu. Maafin Sania ya, Bu. Tidak usah minta maaf. Ibu mengerti. Ibu mengusap punggungku dengan pelan. Aku merasa bersyukur karena beliau sangat menyayangiku, sama seperti Lira. Meski Mas Endaru tidak bisa menerimaku, namun ibu memperlakukanku dengan baik. Aku beranjak dan segera menunaikan kewajibanku sebagai umat muslim. Setelahnya, aku segera membantu Puwati dan Bunia yang membantu segalanya di dapur. Para tamu yang akan membantu memandikan bapak sudah berdatangan. Karena memang semalam tidak ada waktu karena terlalu larut dan guntur yang bersautan seakan hujan ditumpahkan dari langit sana. Aku menunggu selesainya pemandian bapak untuk yang terakhir kalinya. Astagfirullah, seru Pak Iwan dan Pak Reno. Ada apa, Pak? Tanyaku yang langsung menghampiri kamar pemandian. Namun alangkah terkejutnya aku hingga harus kembali keluar dan membuang muka. Jadi, yang diucapkan Pak Ridwan semalam itu benar. Lirihku dengan kelopak yang mulai mengembun. Kelamin bapak putus dan tidak ada pada tempatnya. Darah masih menetes dan bau anyir menyeruak. Ada apa, Sania? Ibu datang menghampiriku dengan membawa Ana di gendongannya. Bapak, Bu. Yang sabar, ikhlaskan semuanya. Tapi apa yang terjadi kepadanya, Bu? Kenapa kelamin bapak bisa menghilang dan putus seperti itu? Putus? Ibu mengulang perkataanku dan menatapku penuh selidik, seakan tak percaya yang aku katakan itu benar. Iya, Bu. Ibu dan yang lainnya saling pandang, mungkin merasa aneh dengan kematian bapak. Bahkan aku sendiri. Kan semalam saya sudah bilang bahwa kemaluan bapak kamu putus. Puwati tiba-tiba berbicara. Aku ingat bahwa semalam mereka melihat keadaan bapak. Aku pikir itu hanya luka karena terkena pukulan atau sebagainya. Karena memang darah terus mengalir dari area sana. Aku tak berpikir jika kelamin bapak putus dan hilang dari tempatnya. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Ya sudah, mari kita masuk dan menunggu di dalam. Biarkan Pak RT mengurus semuanya. Aku mengikuti langkah mertuaku. Rasa penasaran menjalar di pikiranku. Entah siapa pelaku yang membuat bapak seperti ini. Bahkan bapak sampai meregang nyawa. Tidak usah terlalu dipikirkan. Semua yang menimpa adalah sebuah balasan. Bisikan Mas Endaru membuatku terdiam. Entah apa maksud dari perkataannya, namun sedikit membuat hatiku tersentil. Apa maksud? Bukankah tadi suara Mas Endaru? Aku terkesiap kalau berbalik hendak menjawab perkataannya itu. Namun apa yang kulihat? Tak ada siapa-siapa. Aku tidak salah dengar jika yang berbisik barusan adalah Mas Endaru. Ya Allah, kenapa seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamku dengan dada yang masih berdegup kencang. Perasaanku semakin gelisah dan tak karuan. Terlalu banyak yang tidak bisa kutangkap dengan akal pikirku, sehingga membuatku seakan stres. Semua warga dan tetangga yang mengantar bapak sudah kembali pulang. Aku berharap bapak tenang di sana di tempat terakhirnya. Mas Endaru mengajak ibu pulang setelah pulang dari pemakaman. Namun ibu menolak karena merasa tidak enak. Daru, kita di sini sampai 7 hari. Meninggalnya Pak Johan ya. Ibu tidak enak sama tetangga kalau kita pulang hari ini, ucap ibu dengan penuh permohonan. Tapi Daru banyak kerjaan, Bu. Ya sudah, kan kamu bisa pulang duluan. Nanti lusa kamu kesini lagi. Ya sudah, terserah ibu saja. Ibu menggeleng melihat kepergian Mas Endaru. Aku hanya diam menatap punggungnya yang hilang di balik pintu. Mas Endaru tidak sama sekali menoleh kepada aku. Ia hanya mencium kening Ane dan langsung berlalu. Sakit, memang sakit. Namun, aku harus sadar, Mas Endaru menerimaku karena permintaan Ibu Bianca. Dan sudah jelas mengatakan jika ia menikahiku karena Ane. Andai rumah tanggaku bersama Mas Doni masih bertahan,
Mungkin saat ini aku tidak merasakan rasa pahit yang tak dianggap. Namun bagaimana lagi, Tuhan lebih mencintai dan menyayangi dia, sehingga membuatku menjadi janda dalam rumah tanggaku yang baru seumur jagung. Mas Doni mengidap penyakit asma, dan saat itu ia lupa membawa obatnya, sehingga ia kecelakaan dan tertabrak mobil, sehingga meninggal di tempat. Aku yang mendengar kabar kematian Mas Doni saat itu sangatlah menyakitkan. Duniaku terasa berhenti karena separuh kehidupanku telah pergi. Namun, Lira adikku satu-satunya selalu memberikan semangat, bahkan sering membawaku ke rumah Mas Endaru. Dulu aku tak pernah berpikir ataupun berangan untuk bisa bertandingan dengan sang adik ipar. Namun takdir berkata lain dan menjadikanku seorang istri pengganti dari adikku sendiri. Aku kembali mengedarkan pandangan. Terdengar sayu suara seorang kembali bersenandung. Semakin ku dengar semakin lirih dan menyayat. Suaranya sendu, seakan tengah meluapkan kesedihan. Ibu? Tidak ada sautan. Rumah terasa sepi dan hening. Padahal waktu masih menunjukkan pukul 6:30 malam. Mas Endaru beralih memanggil nama suamiku. Namun nihil, keadaan tetap sepi dan hening. Kulihat keadaan rumah nampak sepi, seakan tak ada penghuninya. Entah kemana ibu dan yang lainnya. Kulihat Ane masih tertidur pulas. Wajah cantiknya sangat mirip dengan Lira dan suamiku. Aku menyayangi Lira, meski Mas Endaru tak pernah menganggapku. Ibu, aku tersentak kala lampu tiba-tiba mati. Mas, ya Allah, aku merasakan suasana sedikit berbeda. Ada rasa dingin yang menyelinap di kulitku. Ku geser sedikit langkahku untuk meraba nakas di sebelah ranjang reot milik bapak. Astagfirullahaladzim, kenapa mati tiba-tiba sih? Gimana kalau Anu bangun dalam keadaan gelap? Gumamku sambil melangkah mencari keberadaan nakas. Mana sih nakasnya? Langkahku terhenti kala kakiku bertemu dengan sebuah benda. Apa ini? Perasaan tidak ada apa-apa di sini. Kusingkirkan benda yang menghalangi kakiku. Namun tiba-tiba bau anyir dan busuk hinggap di rongga hidungku. Ada rasa takut kala mencium aroma tersebut, karena aroma ini sama persis kala aku bermimpi bertemu dengan sosok yang amat mengerikan. Kuturunkan badan, hendak menggapai sesuatu yang masih berada di tepat di kakiku. Dan saat ku sentuh seperti sebuah tangan yang berlendir, aroma tak sedap semakin menusuk hidung dan membuatku semakin berkeringat. Detak jantung terasa dipompa lebih cepat. Debarannya semakin kencang. Siapa kamu? Teriakku dalam keadaan gelap. Bau busuk dan amis semakin menyengat, membuat perutku terasa diaduk dan mual. Nina Popo, oh Nina Popo, kalau tidak Popo, digigit nyamuk. Suara itu seperti suara Lira. Lira yang selalu menyanyikan lagu itu untuk Ana dan selalu mendekap Ana dalam gendongannya. Lira, hening. Nyanyian tak lagi kudengar. Namun terdengar suara isakan yang membuatku terasa perih. Terang remang dari cahaya luar membuatku sedikit mampu melihat bayangan hitam tengah duduk menatap bayi kecil yang terlelap di atas kasur. Lira, benarkah itu kamu? Tanyaku dengan lirih, mencoba menahan rasa gugup. Mereka menyakitiku. Kalian, siapa yang melakukan itu, Lira? Tolong katakan kepada Mbak, siapa yang tega berbuat hina itu kepadamu? Kutahan degup jantung yang tak beraturan, berusaha tenang agar aku bisa mendapatkan jawaban. Bapak sudah pergi, Ra. Dia pergi dengan keadaan. Ucapanku terhenti kala mendapati Lira berbalik menatapku. Namun dalam suasana gelap,
Aku tidak dapat melihat jelas wajahnya. Hanya terlihat putihnya kulit yang memucat dan semakin membuat bulu di tengkukku berdiri. Kalian menyakitiku. Kalian mengkhianatiku. Lirihnya dengan suara parau dan berat. Aku menjerit, rasa takut menjalar. Aku menggeleng tak mengerti atas ucapannya. Entah apa sebenarnya yang terjadi. Kematian bapak, kematian Lira, sungguh membuatku bertanya-tanya. Tolong! Aku berusaha meminta pertolongan. Sinar rembulan yang masuk sedikit menangkap wajah yang berada di hadapanku. Tidak, kau bukan Lira. Kau bukan adikku. Pekiku berteriak histeris. Ya Allah, ibu, tolong. Suara tawa cekikikan terdengar nyaring. Aku semakin ketakutan dan gemetar. Wajahku sudah basah oleh peluh dan keringat. Sebuah tangan mencekal erat leherku, membuatku tak bisa berbuat apa-apa. Kembali, bau busuk dan anyir tercium kalau wajahnya kurasa hanya berjarak sejengkal dengan wajahku. Tolong, lepaskan. Pengkhianat. Kepalaku terbentur dinding. Sakit dan pusing aku rasakan. Entah makhluk apa yang berada di hadapanku. Wajahnya sungguh mengerikan. Adikku Lira tidak akan mungkin menjadi makhluk iblis seperti itu. Ia adalah perempuan yang baik. Tolong pergi. Jangan ganggu aku. Kau bukan Liraku. Suara tawa terdengar menggema. Rasa takut dan gelisah semakin menjadi. Nafasku terengah-engah karena jeratan tangannya begitu kencang. Sania. Pintu diketuk. Aku segera lari dengan perasaan risau. Kubuka pintu dengan segera. Suara yang memanggil sepertinya ibu yang datang. Ibu. Kupeluk ibu setelah pintu terbuka. Ibu menatapku heran. Ia menengok ke dalam kamar yang aku mengekor di belakang. Ada apa, Sania? Tanyanya dengan menautkan alis. Tadi ada hantu, Bu. Hantu? Ulangnya dengan menaikkan dahi. Kamu ini jangan melamun. Ini Ibu mau ngasih lilin ini. Takutnya Anda bangun nanti kegelapan terus nangis. Tapi Bu, sudah, kamu istirahat. Jangan terlalu banyak pikiran. Oh iya, besok kita ke pasar untuk membeli segala keperluan acara tahlilan nanti. Iya Bu, tapi apa Mas? Tidak usah hiraukan Daru. Insya Allah kedepannya dia akan menerima kamu. Berikan dia waktu. Ibu ke depan lagi. Ada Pak Ridwan dan Bu Wati di depan. Aku tak bisa berkata-kata lagi. Ibu tidak pernah berpikir akan perasaanku. Seharusnya saat ini ia tengah menemaniku, membujuk seorang istri yang tengah bersedih karena kehilangan sang ayah. Aku terpaku menatap punggung ibu yang menghilang di balik pintu. Ia memang baik dan sangat peduli, sama halnya seperti memperlakukan Lira dulu. Namun berbeda dengan Mas Endaru, ia seakan menganggapku hanyalah angin lalu, tidak sedikit pun melihat pengorbananku. Seminggu telah berlalu. Desa Lingsir terlihat sepi setelah kematian seorang pria yang bernama Johan. Mereka masih bertanya-tanya akan dasar kematiannya yang tragis, sehingga kemaluan Johan hilang dan tidak dapat ditemukan. Warga desa Lingsir lebih banyak diam di dalam rumah daripada berkeliaran tanpa alasan yang jelas. Apalagi sejak kepergian Johan, banyak hal terjadi yang menimpa warga desa Lingsir. Pak, katanya si Rudi semalam ketemu hantu wanita M ya, ucap Ibu Lucy pada suaminya. Katanya sih begitu Bu. Namun beruntung Mas Endaru tiba tepat waktu. Tepat waktu gimana Pak? Iya, saat Rudi tengah ketakutan, katanya Endaru tiba dari kota. Walah, oh iya Pak, katanya si Daru itu
belum bisa move on ya dari si Lira. Sudah Bu, jangan bicara macam-macam. Nanti ada orang dengar berapi. Iya Pak, maaf. Lucy dan Alung tengah mengobrol di depan rumah. Meski rumah mereka sederhana dan jauh dari kata sempurna, namun mereka warga desa Lingsir sangat pandai bersyukur. Namun, begitu juga dengan setiap orang. Tidak semua hati dan pikirannya sama. Banyak dari kalangan mereka yang leluasa berbuat seenak hatinya. Seperti Rudi, ia adalah seorang preman pasar yang pergaulannya kurang lebih banyak membuat para warga kesusahan karena dia. Ia adalah salah satu pria yang berteman dengan Erlan, kakak dari Endaru. Endaru adalah 2 bersaudara, dan dia adalah anak kedua dari Bianca dan Anggara, dan Erlan adalah anak sulung dari mereka. Namun Erlan, pemuda yang terlalu luas dalam bergaul, meski sama-sama pengusaha, berbeda dengan Endaru yang sudah mapan di usia mudanya dan tidak memiliki banyak teman, dan dipercaya oleh Anggara untuk mengelola perusahaannya. Pak Reno, mau kemana? Tanya Pak Alung. Ini Pak, saya mau ke rumah Pak Ridwan. Loh, ada apa Pak? Kok sepertinya buru-buru? Itu Pak, katanya. Gimana ya ngomongnya? Kenapa Pak? Apa ada yang terjadi lagi? Iya Pak, itu, burungnya si Rudi membusuk, ucapnya gugup. Loh, emangnya kenapa burungnya? Kok sampai ke rumah Pak RT? Kan kalau busuk tinggal dibuang aja Pak. Jawabnya yang membuat Pak Reno semakin kebingungan. Maaf Pak, anu apa tuh Pak? Saya duluan lah Pak, soalnya buru-buru. Tanpa menunggu jawaban Pak Alung, Pak Reno kembali berlari kecil untuk segera menemui Pak Ridwan. Aneh-aneh aja, masa burung busuk kok ngasih tau Pak RT? Bukannya dibuang? Pak Alung terkekeh sendiri mendengar Pak Reno yang akan mengadukan burung Rudi yang membusuk. Namun Lucy seperti tengah berpikir kalau melihat suaminya terkekeh. Lucy menghampiri Alung dan menepuk pundaknya. Pak, sepertinya yang dimaksud Pak Reno itu burungnya si Rudi, ujar Lucy dengan perasaan mulai risau. Iya Bu, burungnya si Rudi. Emang kenapa? Itu loh Pak, burungnya. Lucy berbisik dengan tangan menunjukkan sesuatu. Maksud ibu burungnya? Oh, Akbar, apa lagi ini Bu? Kenapa desa kita sering seperti ini? Ucap Pak Alung kala menyadari burung yang dimaksud oleh Pak Reno. Dengan sigap ia mengganti sarungnya dan segera mengejar Pak Reno. Kabar begitu cepat tersebar. Sesuatu yang menimpa Rudi, seorang pemuda yang selama ini selalu berbuat kerusuhan, menggegerkan desa Lingsir, atau sebusuknya kemaluan miliknya. Semua warga dan tetangga sudah berkumpul dan berharap bisa menyaksikan kejadian yang menimpa Rudi dengan mata kepalanya sendiri. Namun, karena memang sesuatu hal yang tak dapat diperlihatkan, semua orang hanya mendengar keluhan kesakitan Rudi. Pak, Bu, sakit. Lirihnya dengan mata sembab. Wajahnya memucat karena tidak ada asupan makanan yang masuk ke mulutnya. Sabar ya nak. Ya Allah, apa yang terjadi pada putraku? Lirih Wida, ibu Rudi. Isak tangis menjadi sebuah keramaian di tengah matahari yang hampir di atas kepala. Bu, sakit Bu. Rudi berteriak histeris. Wida dan Sandi, sang suami, hanya mengusap dada dengan hati penuh kegelisahan. Hal tak lazim yang menimpa Rudi tak pernah terjadi sebelumnya di desa Lingsir. Misteri kematian Johan masih menjadi suatu perkara yang belum dipastikan. Namun kini sesuatu telah kembali terjadi pada Rudi. Dan entah apa yang penyebab kemaluan Rudi membusuk hingga mendapati banyak ulat yang menggeliat di sana. Papa, sakit Pak, tolong Rudi. Semua orang saling pandang kalau mendengar suara teriakan. Pak Ridwan menajamkan pendengarannya karena takut salah dengar. Tunggu, suaranya hilang lagi. Kita tunggu sebentar hingga ia kembali bersuara, ujar Pak Ridwan
dengan memandang keadaan yang sepi dan sunyi. "Tapi Pak, itu suara Rudi," ucap Bu Ida. "Sebentar Bu, saya tidak mau ambil risiko jika kita memaksa masuk." "Benar Bu, jangan sampai ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan jika kita memaksa masuk lebih dalam," ucap Pak Ucok. Suara tawa menggema di dalam sana, membuat bulu-bulu di tengkuk mereka semua meremang. "Pak, suara siapa itu?" tanya Bu Ida. "Tidak tahu Bu." "Tolong, itu suara Rudi Pak." Lagi terdengar suara teriakan meminta tolong. Wida dan Sandi berlari tanpa menunggu persetujuan Pak Ridwan. "Wida, Pak Sandi, tunggu!" Mereka semua mengejar dan berlari. Suara erangan semakin terdengar menyayat. Setelah semua orang mencari-cari keberadaan Rudi, akhirnya mereka menemukan Rudi tergeletak di bawah pohon jati besar nan tua. "Rudi," bekik Bu Wida dengan bola mata yang membulat. Rudi tengah tergeletak di tanah dengan keadaan mengenaskan. Seluruh tubuh yang sudah berbalut darah dengan wajah yang menggeliat seperti menahan sakit. "Kenapa kamu, Rudi?" Wida merangkul sang putra, memeluknya dengan erat, menciumi wajahnya yang semakin memucat. "Ibu, maafkan Rudi, Bu," lirih Rudi. "Ya Allah, kenapa kamu, Rudi? Kenapa bisa seperti ini?" Pak Ridwan menganga kala mendapati tubuh Rudi sudah berbalut darah segar. Dan yang membuat terkejut adalah kemaluan milik Rudi sepertinya sudah putus. "Ya Allah, Rudi." Wida semakin histeris kala Pak Ridwan menunjukkan ke area vitalnya. "Ada apa yang sebenarnya terjadi? Rudi, katakanlah apa yang sebenarnya terjadi," tanya Sandi dengan lembut. Rudi menatap nanar kedua orang tuanya. Penyesalan hinggap di hatinya yang paling dalam. Selama ini, ia adalah anak pembangkang. Namun tak pernah sekalipun Sandi dan Winda menolak setiap keinginannya. "Maafkan Rudi, Bu." Laki-laki hanya kata maaf yang keluar dari mulut Rudi. "Ibu akan memaafkan kamu jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Katakanlah, Nak." Rudi, Belum sempat Rudi berbicara, ia kembali menggelinjang. Seluruh tubuhnya kejang. "Rudi, ya Allah, ampuni anakku. Maafkan Rudi, Pak, Bu. Rudi yang memperkosa. Rudi." Rudi menghembuskan nafasnya di pelukan sang ibu. Dalam mulut yang menganga dan kemulaannya yang terputus. Belum sempat mengatakan semuanya, Rudi sudah lebih dulu menghembuskan nafas terakhirnya. "Rudi, bangun, Nak." "Yang sabar, Bu, Pak," lirik Pak Reno. Semua merasakan keganjalan yang kembali menghimpit perasaannya. Apalagi Rudi mengatakan memperkosa di ujung kalimat terakhirnya. "Kira-kira maksudnya memperkosa siapa ya?" tanya Pak Ucok bermonolog. "Gak tahu, Pak. Kematian Pak Johan dan Rudi sama-sama mengenaskan. Tapi lihat tuh." Pak Iwan menunjuk pada sebuah pohon yang memiliki sedikit lubang. Pak Ucok dan Pak Reno membekap mulutnya. Rasa mual dan jijik seakan mengaduk-ngaduk isi perutnya. "Itu seperti burungnya si Rudi ya?" Semua menoleh kepadanya. Begitupun Wida dan Sandi. Mereka melihat apa yang membuat mereka semua membulatkan mata. "Ya Allah, Rudi, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kenapa semua ini terjadi kepadamu?" Pak Ridwan menelan saliva kala melihat sesuatu yang tengah menancap di dalam lubang pohon, sebuah potongan daging yang masih merah dan mengucurkan darah. "Pak, bisa diambil dan membawanya. Tolong dimasukkan dalam kantong ya," pinta Pak Ridwan. Tapi Pak, tidak ada cara lain. Kita harus segera mengurus jasadnya." "Baik, Pak."
Mereka semua segera kembali dengan membawa jasad Rudi dengan kemaluan yang dimasukkan ke dalam kantong kresek. Semua merasakan keanehannya dan pikirannya berkecamuk memikirkan hal yang menimpa Johan dan Rudi. Setelah sekian tahun, desa Lingsir merasa nyaman. Kini kembali dirasakan rasa ketakutan dan kegelisahan. Meski begitu, warga tetap menjaga-jaga dengan tidak keluar rumah saat malam tiba. Semua warga sudah kembali memenuhi rumah Wida dan Sandi. Mereka semua mengucapkan bela sungkawa pada pihak keluarga yang tengah berduka. Aneh ya, kok desa kita kembali seram? Ujar Bu Nia. Iya ya Bu, tapi kata Pak Reno, Rudi sepertinya sudah memperkosa seseorang. Kok bisa? Iya, katanya sebelum akhirnya meninggal, Rudi mengaku telah memperkosa. Namun tidak sempat mengucapkan nama si perempuannya, dia keburu mati. Ih, kok tega banget ya? Apa jangan-jangan dia yang melakukan itu pada Lira? Bisa jadi tuh, kan katanya dokter yang menangani Lira mengatakan bahwa bukan satu orang yang memperkosanya. Bisik-bisik tetangga terdengar samar oleh Wida. Ia hanya meremas dada kalau mendengar tetangganya mengatakan hal buruk tentang anaknya. Benarkah kamu yang melakukan itu? Benarkah kamu memperkosa Lira? Batin Wida bermonolog. Tangis kesedihan menghiasi rumah Wida. Keluarga berdatangan untuk saling menguatkan. Permisi. Suara seseorang membuat Wida berbalik. Sania datang dengan Bianca untuk mengucapkan bela sungkawa pada keluarga Wida. Sania, Bu Bianca, saya ikut berduka atas kematian putra ibu. Ibu yang tabah dan ikhlas ya. Terima kasih. Sania menyalami semua keluarga Rudi dan para tamu. Namun bola matanya memutar kala melihat tetesan darah menggenang di bawah jasad Rudi. Sania menghampiri dan mendekati mayat Rudi. Dengan dada berdebar, ia mencoba bertanya pada tetangga di sebelahnya. Ibu, maaf ini darah apa ya? Tanyanya. Ibu Lucy memutar kepala melihat keadaan. Lalu ia berbisik. Itu Neng, burungnya si Rudi putus. Katanya nempel di pohon. Ucapnya dengan pelan, namun terdengar jelas di telinga Sania. Mata Sania membulat, dengan tangan membekap mulutnya. Benarkah Bu? Iya, katanya sebelum dia meninggal, ia sempat mengaku telah memperkosa. Tapi sebelum sempat menyebut nama perempuannya, ia keburu mati. Pikiran Sania kembali berputar pada kejadian 6 bulan lalu, di mana dirinya menemukan Lira dalam keadaan mengkhawatirkan. Dan setelah seminggu kejadian itu, Lira dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan kerusakan rahim yang masih terluka. Flashback. Mohon maaf Pak, apakah Bapak sudah melakukan hubungan terhadap Ibu Lira? Tanya dokter yang membuat Sania seketika terperangah. Hubungan? Candaan macam apa dokter ini? Istri saya baru melahirkan putri kami. Tidak mungkin saya melakukan hal sebodoh itu. Tapi di dalam sana jelas terlihat ada sebuah luka yang terinfeksi akibat berlebihan yang tidak baik. Apalagi Ibu Lira masih dalam masa nifas. Sania terdiam. Pikirannya dipenuhi berbagai macam perasaan. Lira yang selalu tersenyum kala bersama dengannya dan Ane. Tapi beberapa hari itu Lira terlihat murung dan pucat. Siapa yang melakukan hal ini pada istriku? Lirih Endaru menatap sayu wajah Lira. Selama 2 hari dalam perawatan, Lira bukan semakin membaik karena luka infeksi yang sudah semakin dalam membuatnya semakin buruk. 3 hari dirawat, akhirnya Lira mengembuskan nafas terakhirnya. Endaru merasa menyesal karena tak bisa menjaga dan melindungi sang istri. Sania. Lamunan Sania kembali buyar kalau sebuah tangan menepuk pundak dan memanggilnya. Ibu, kenapa? Kamu kok Ibu lihatin melamun aja. Ngelamunin apa? Nanti kesambet loh. Oh ya, kita harus buru-buru. Kasihan anak.
Oh iya Bu, maaf. Sania hanya... Sudah, ayo pamit. Nanti Endaru keburu marah-marah. Bianca menarik tangan Sania dan segera berpamitan pada Wida. Sepulang dari rumah Rudi, Sania merasakan ada sesuatu yang sangat mengganjal hatinya. Sejak Bulusi mengatakan jika kemaluan Rudi putus dan tertancap pohon. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Apa Rudi salah satu dari para pemerkosa adikku? Lirihnya yang terdengar samar oleh Bianca. Kepala Sania merasa berdenyut kala mengingat semua yang terjadi. Pikirannya kalut dengan misteri di desa Lingsir. Malam semakin larut. Sania melangkahkan kaki menuju kamarnya. Namun langkahnya terhenti kala mendengar suara sang mertua tengah berbicara di dalam kamarnya. Endaru, cobalah buka sedikit hati kamu. Nak, terima Sania sebagai pengganti Lira. Kasihan dia. Pinta Bu Bianca dalam suara samar di balik pintu. Sudahlah Bu, berapa kali aku bilang, aku masih mencintai Lira. Dia istriku Bu, istri yang paling aku cintai sampai kapanpun. Aku akan terus berusaha mencari siapa yang sudah melakukan perbuatan keji kepada Lira. Mereka semua harus tertangkap, pungkas Endaru dengan manik yang tajam menatap sang ibu. Tapi Sania itu istri kamu. Dia berhak mendapatkan haknya. Dia menikah denganku karena permintaan ibu. Jadi jangan berharap aku akan menerima dan menjadikannya sebagai pengganti Lira. Itu tidak akan pernah. Sania tertegun mendengar penuturan Endaru. Dadanya serasa sesak dan hatinya perih. Sania memang terpaksa menikah dengan Endaru. Namun bukan berarti dia baik-baik saja saat Endaru menolaknya dengan tegas. Sania meremas dadanya. Air matanya sudah luruh membasahi kedua pipi mulusnya. Ia hanya bisa menangis dan menjerit dalam hati. Dengan perasaan hancur, Sania melangkahkan kakinya menuju kamar. Perasaannya hancur lebur kala mendengar suaminya tak pernah menganggapnya. Kenapa semua terjadi padaku? Andai aku tahu kamu akan sebenci itu, tidak akan aku menerima tawaran ibu untuk menikahi kamu, Mas. Tangis Sania pecah, mengingat dirinya yang dibujuk Bianca agar mau menjadi ibu dari cucunya. Dengan alasan, ia tak tega melihat Daru yang terus merenung setelah kepergian Lira, meski ada rasa lain dalam penolakannya. Bianca berharap Sania dapat merubah kembali kebiasaan Endaru, yang selalu tersenyum dan riang. Namun rupanya semua sia-sia belaka. Daru sama sekali tak berubah, bahkan ia lebih dingin dari es. Siapa yang sebenarnya melakukan itu pada Lira? Bahkan kenapa akhir-akhir ini aku sering diganggu makhluk mengerikan? Lirihnya dengan tangan menyeka air matanya. Pengkhianat! Sania kembali mengingat ucapan yang dikatakan makhluk mengerikan itu saat mati lampu. Apa maksudnya mengatakan aku pengkhianat? Apa karena aku menikahi Endaru? Tapi Sania menjeda kata-katanya, mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi sebelum kejadian di malam itu. Sania memijat pelipisnya. Semakin ia mengingat, semakin nyeri kepalanya. Seakan tak ada celah untuk Sania mencari tahu siapa pelaku yang sudah menyakiti adiknya. Tolong, sakit. Sania bergeming kala telinganya samar mendengar suara seseorang. Sania memutar bola mata, berharap kembali mendengar suara yang baru saja didengarnya. Apa aku salah dengar? Gumamnya, lalu berdiri hendak melangkahkan kaki. Sania terkejut kala pandangannya menatap jendela. Sosok wanita dengan rambut panjang tengah berdiri membelakanginya. Ibu? Panggil Sania terbata. Namun sosok tersebut tak menyaut ataupun menoleh. Bau bunga melati menyeruak di dalam ruangan, membuat Sania bertanya dari mana asal wangi tersebut. Ini semacam wangi bunga melati, bisiknya dengan mata yang terus memandangi sosok di luar jendela. Ibu, apa itu kamu? Tanyanya sambil melangkahkan kaki hendak mendekatinya. Perlahan tangan Sania meraih jendela dan mencoba menggeser kunci untuk membukanya. Tangan Sania menepuk bahu wanita tersebut hingga rasa dingin
terasa kala telapak tangannya menyentuh pundak sosok tersebut. "Ibu." Kepala wanita tersebut bergerak seakan hendak berbalik menatap Sania. Namun wajah Sania terasa menegang kalau mencium aroma bau tak sedap menusuk hidungnya. "Sakit." Sania terbelalak kala bertatapan dengan sosok di hadapannya. Bibirnya keluh dan kakinya serasa dikunci hingga ia tak dapat bergerak. "Tolong, sakit." Ibu, tolong." Sania sekuat tenaga berusaha berteriak. Jantungnya berdebar semakin kencang. Peluh dan keringat bercucuran dengan tungkai yang gemetar. "Aku benci kalian," lirih sosok tersebut dengan suara parau, dan Sania menatap dengan wajah ketakutan. "Siapa kamu?" teriak Sania. "Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku," ketusnya dengan tatapan tajam. Wajahnya yang pucat sepucat salju, namun terhalang oleh rambutnya yang menutup wajah. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku." "Mereka menyakitiku. Mereka." Ucapannya terhenti dan menatap sangar pada Sania. Sania melangkah mundur, hendak menjauhi sosok di hadapannya. Rasa takut sudah menguasai dirinya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Allah. Sania semakin ketakutan pada wajah yang pucat mendongak dan berubah menyeramkan. Lidah yang menjulur panjang dan berlendir, wajahnya hancur dan penuh borok, membuat Sania semakin gemetar. "Ibu, tolong Sania, Bu." Sania berucap lirih memanggil mertuanya. "Akan kubalaskan semua perbuatan kalian. Akan kupastikan." "Sania, kamu kenapa?" Sosok menyeramkan yang tengah berbicara pun berhenti. Ia memundurkan badannya dan menjauhi Sania. "Sania, apa kamu baik-baik saja?" Sania termengu kalau menatap sosok mengerikan itu berubah menjadi kepulan asap hitam. Setelah perasaannya sudah merasa sedikit membaik, Sania berlari mendekati pintu dan hendak membukanya. "Ibu." Sania memeluk Bianca setelah pintu terbuka. Bianca merasa aneh karena Sania memeluknya secara tiba-tiba dan semakin membuat Bianca bertanya-tanya. Sania terlihat pucat dengan wajah penuh dengan keringat. "Kamu kenapa teriak-teriak? Kamu sakit?" Rentetan pertanyaan terlontar dari mulut Bianca. Sania hanya menatap nanar sang mertua. Debaran jantung masih berdebar tak karuan. Sesuatu yang baru saja dilihatnya seakan benar-benar mengganggu pikiran Sania. "Kenapa, Bu?" tanya Endaru yang baru saja tiba dengan tatapan sinis ia menatap Sania. "Tadi Ibu dengar Sania berteriak, makanya Ibu lihat. Coba kamu lihat ke dalam. Ada apa? Di dalam ada sesuatu." "Itu alasan dia saja, Bu. Mungkin hanya cari perhatian," celetuknya yang membuat Sania menatap nanar manik Endaru. "Endaru, cukup." "Apalagi, Bu? Kalau bukan mencari perhatian, teriak-teriak sore hari. Sudah seperti di dalam hutan saja." "Cukup, Endaru. Kamu tidak sepatutnya bicara seperti itu pada Sania." "Ibu, sudah. Aku gak apa-apa kok. Aku hanya..." "Makanya jaga Anda yang benar. Jangan kamu sakiti dia seperti kamu sakiti Lira." Lagi, Endaru menuduhnya menyakiti adiknya. Hati Sania semakin terasa teriris. Sesak dadanya semakin bergemuruh. "Endaru, cukup." Sudahlah. Percuma juga bicara dengan kalian." Endaru melenggang pergi tanpa menghiraukan perasaan Sania. "Endaru." "Sudah, Bu. Biarkan saja. Dia nggak apa-apa kok. Beneran," ujar Sania dengan mencoba tersenyum di hadapan Bianca. "Maafkan Endaru. Andai Ibu tidak memaksa kamu menikah dengan dia, mungkin semua tidak akan terjadi seperti ini." Bianca merasa bersalah karena telah memaksa Sania untuk menikahi putrinya.
Namun Bianca tidak pernah berpikir jika Endaro akan bersikap seperti itu. Tidak apa, Bu. Semua sudah takdir, sautnya dengan senyuman di bibirnya yang lentik. Ya sudah, Ibu kembali ke kamar ya. Iya, Bu. Bianca beranjak meninggalkan Sania dengan sejuta penyesalan yang menyelinap di hatinya atas sikap sang putra. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.